Apalagi pada zaman sekarang ini, jikalau jadi saya nanti jadi pemimpin, saya akan kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih itu. Ketika dia jadi pemimpin, apa? Kita sengsara, tambah miskin, tambah susah, tambah melarat. Rupanya bukan sekolah online, tapi main game. Dibelikan paket, belikan ini segala macam, sekolah online. Kalau bagi saya ini, peraturan ini adalah membodohi anak-anak kita. Boleh kita survei, tidak akan pintar anak kita jikalau seperti ini. Maka kepada kita, wahai orang yang berkuasa di negeri kita ini, zona kita ini zona nyaman, zona aman. Orang-orang yang berkuasa, orang yang pintar, keluarkan pemikiranmu, keluarkan kepintaranmu, keluarkan kekuasaanmu. Tanda tanganmu berlaku pada saat sekarang ini. Tanda tanganmu diperlukan saat sekarang ini. Anak kita harus jadi anak yang cerdas. Anak kita harus menjadi anak yang soleh. Dengan cara apa? Perbaiki pendidikan. Menangis merintih di dalam kubur. Apakah ada salah satu dari anak kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, berilah pencahayaannya di dalam kubur. Adakah nanti ketika kita meninggal doa anak kita seperti itu? Kita takut jikalau anak kita terus diperlakukan seperti ini, tidak pernah sekolah, pendidikan tidak bagus. Kita takut nanti jikalau kita meninggal, bukan doa yang datang kepada kita, tapi azab. Karena apa? Tanah sedang dipertengkarkan, rumah sedang diperselisihkan oleh anak-anak kita. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'buduna illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra fasalli li rabbika wanhar. Amma ba'du. Kaum hadirin sedang pendengar khutbah Id rahimakumullah. Kembali pada siang yang berbahagia ini, pada hari yang spesial ini, pada bulan yang penuh berkah ini, kita melangkahkan kaki kita dari rumah, kita ayunkan tangan kita dari rumah. Wahai saudara-saudariku sekalian, kita ikhlaskan niat kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Rasul junjungan alam Nabi kita, Nabi yang mulia, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tingkatkanlah ketakwaan kita, tingkatkanlah keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Karena ketakwaan dan keimanan inilah yang akan menentukan kita tempat kita di mana, di dunia senang atau di dunia yang sengsara. Itu tergantung takwa dan iman kita. Mau di surga, mau di neraka, itu tergantung kepada ketakwaan dan keimanan kita. Allah akan berikan surga nantinya kepada orang yang bertakwa. Mari kita tingkatkan. Kaum hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedang pendengar khutbah Id rahimakumullah. Dahulu kala sebelum jauh hari, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail,
Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat terkenal akan kedermawanannya. Nabi Ibrahim sangat terkenal akan kurbannya. Pada jauh sebelum hari dia berkurbankan anaknya, Nabi Ibrahim menyembelih 1000 ekor domba. Nabi Ibrahim menyembelih 300 ekor sapi. Nabi Ibrahim menyembelih 100 ekor unta. Jikalau diuangkan pada zaman saat sekarang, kira-kira Nabi Ibrahim berkurban sebanyak 25 miliar. Siapa yang sanggup 25 miliar pada saat sekarang ini? Tidak ada. Itulah kedermawanan Nabi Ibrahim pada jauh sebelum dia menyembelih anaknya. Karena kedermawanan Nabi Ibrahim, maka dipuja-pujilah Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim memang orang yang hebat. Orang yang sangat takwa kepada Allah. Orang yang sangat turut kepada Allah. Setiap tahunnya dia berkorban sebanyak 25 miliar kira-kira. Karena Nabi Ibrahim seorang manusia, walaupun dia Nabi, timbullah rasa manusia. Siapapun manusianya, laki-laki, perempuan, jikalau sudah dipuji pasti akan senang. Itu sifat manusia. Jikalau sudah dipuji, pasti akan senang. Jikalau sudah dinaikkan, pasti akan melayang. Sehingga Nabi Ibrahim terluput dengan kata-katanya. Jangankan domba yang 1000 ekor, jangankan sapi yang 300 ekor, jangankan unta yang 100 ekor, andaikan kata Allah menyuruh, wahai Nabi Ibrahim, sembelih anakmu, maka akan aku turuti, kata Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim berkata seperti itu? Karena dia belum punya anak. Terluput dengan kata-katanya. Jangankan ini itu segala macam, andaikan Allah menyuruh saya menyembelih anakku, maka akan aku turuti. Beginilah, hati-hati dengan kata-kata tersebut. Apalagi pada zaman sekarang ini. Jikalau jadi saya nanti jadi pemimpin, saya akan kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih itu. Ketika dia jadi pemimpin, apa? Kita sengsara, tambah miskin, tambah susah, tambah melarat. Hati-hati. Dan tibalah saatnya Nabi Ibrahim punya anak. Kata-kata tersebut diambil oleh Allah, dipinta oleh Allah. Wahai Nabi Ibrahim, dulu engkau pernah berkata seperti itu, sekarang buktikan. Dengan mimpi yang 3 kali berturut-turut kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama Nabi Ibrahim masih ragu, itulah namanya tarwiyah. Masih berpikir, betulkah ini mimpi ini? Betulkah atau salahkah? Malam yang kedua bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, dia menyembelih anaknya. Maka hari itu dinamakan Arafah, yaitu bahwasanya sudah yakin ini pasti mimpi yang betul, wahyu dari Allah. Arafah 9 Zulhijjah. Pada malam ke-10 mimpi juga lagi. Maka inilah kepastian Nabi Ibrahim paginya menyembelih anaknya. Apa yang dapat kita ambil dari hikmah cerita yang singkat tersebut? Dengan kepasrahan Nabi Ismail alaihissalam, siapa yang ingin dia disembelih lehernya? Tidak ada kita yang berani di sini. Tidak ada kita yang sanggup di sini. Walaupun kita menyembelih orang, jangankan anak kita, menyembelih orang pun kita tidak sanggup kadang. Ini anak kita yang kita lahirkan, yang kita kandungkan 9 bulan, yang kita susukan selama 2 tahun, yang kita usap kepalanya setiap hari, yang kita kasih makannya setiap hari, inilah yang akan disembelih. Namun apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, wahai ibuku, lihatlah aku akan menjadi orang yang sabar. Kalian akan mendapati aku menjadi orang yang sabar. Lakukanlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ibu siapa yang tidak menangis? Anaknya ingin dibunuh, Bu. Anaknya ingin disembelih, Bu. Hati siapa seorang ibu yang tidak akan menangis? Namun ibunda Ismail alaihissalam tegar. Walaupun iblis datang, dia lempar dengan batu. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim, dilempar dengan batu. Iblis datang kepada Ismail, dilempar dengan batu. Hati siapa yang tidak akan menangis anaknya akan disembelih?
Namun apa hikmahnya? Yang pertama adalah seorang orang tua yang bertakwa kepada Allah. Orang tua yang bertakwa kepada Allah. Ini hikmah yang kita ambil. Bagaimana wahai ibu bapak sekalian? Engkau inginkan anakmu yang soleh, engkau ingin anakmu yang soleha, engkau inginkan anakmu pandai baca Quran, pandai ceramah, pandai solat, pandai ini segala macam. Namun engkau, wahai engkau bapak, masih duduk di tempat perjudian. Wahai engkau saudara-saudara sekalian, masih engkau minum minuman keras. Wahai ibu, masih engkau menggunjing orang. Bagaimana engkau mendapatkan anak yang soleh dan soleha? Bagaimana engkau akan mendapatkan anak yang mendoakan engkau ketika engkau meninggal? Anak yang mendoakan engkau ketika engkau mati, menangis merintih ke dalam kubur, menangis dicambuk oleh malaikat. Engkau inginkan seorang doa anak yang soleh, doa anak yang soleh, bagaikan tetesan embun di pasir padang gurun yang panas ketika engkau di dalam kuburan. Itulah yang akan menyejukkan. Bagaimana engkau dapatkan itu? Sementara kita tidak pernah sholat, sementara kita tidak pernah berkurban, sementara kita tidak pernah melakukan ibadah. Maka ketakwaan seorang ibu dan bapak, seorang suami dan istri adalah kunci daripada anak yang soleh dan solehah. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil adalah mendapati seorang anak yang soleh dan solehah, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sudah tidak tanggung bagaimana kesolehan Nabi Ismail alaihissalam. Dia tahu, sadar, terbuka matanya, terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Dia tahu ingin akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Dia sadar, sangat sesadar-sadarnya. Namun apa dia berkata? Lakukanlah jikalau itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya saat sekarang ini, jangankan kepada Allah anak-anak kita pada saat sekarang, kepada dirimu wahai bapak, kepada dirimu wahai ibu, pernahkah anakmu berkata, wahai ibuku, jikalau engkaulah yang menyuruhku, apapun pasti akan kulakukan? Jangankan kepada Allah, apakah kepada ibu, kepada kita, pernah anak kita berkata tersebut? Pernahkah anak kita mencium kening kita, mencium tangan kita, lalu mengatakan, wahai ibuku, aku minta maaf? Inilah masanya, inilah saatnya, wahai anak-anak sekalian, wahai saudara-saudaraku sekalian, minta maaflah kepada orang tuamu. Cium tangannya, nanti makan bersama, kita akan mendapati anak yang soleh dan soleh. Namun pertanyaan pada saat sekarang ini, sudah berapa anak kita di pesantren? Engkau ingin anak yang soleh, sudah berapa anak kita di pesantren? Sudah berapa anak kita ajarkan membaca Al-Quran? Sudah berapa anak kita ajarkan sholat? Kita ingin anak yang soleh. Bahkan pada saat sekarang, wahai ibu-ibu sekalian, kita sangat memprihatinkan, kita sangat sedih, kita sangat menangis melihat anak-anak kita pada saat sekarang ini. Dulu sekolah saja tidak pintar. Di sekolah, di dalam lokal ada guru langsung tatap muka, belum pintar bu anak kita. Sekarang tidak di sekolah, tapi sekolah tidak di dalam lokal, di dalam rumah, gurunya tidak nampak, murid kawan-kawannya tidak nampak. Ini sekolah online, sekolah tatap muka saja anak kita tidak pintar, sekolah online apalagi? Kira-kira ternyata rupanya bukan sekolah online, tapi main game anaknya. Dikira main sekolah online tapi main game. Dibelikan paket, belikan ini segala macam, sekolah online. Kalau bagi saya ini, peraturan ini adalah membodohi anak-anak kita. Boleh kita survei, tidak akan pintar anak kita jikalau seperti ini. Maka kepada kita, wahai orang yang berkuasa di negeri kita ini, zona kita ini zona nyaman, zona aman. Wahai orang-orang yang berkuasa, orang yang pintar, keluarkan pemikiranmu, keluarkan kepintaranmu, keluarkan kekuasaanmu. Tanda tanganmu berlaku pada saat sekarang ini.
Tanda tanganmu diperlukan saat sekarang ini. Anak kita harus jadi anak yang cerdas. Anak kita harus menjadi anak yang soleh. Dengan cara apa? Perbaiki pendidikannya. Dengan cara apa lagi? Perbaiki lingkungannya. Jikalau lingkungan anak kita, Pak, penuh dengan kemaksiatan, di tempat perjudian, di tempat minuman keras, maka sedikit banyaknya anak kita akan mencoba hal tersebut. Yang ketiga, perbaiki pergaulan anak kita. Jikalau anak kita bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Dan yang ketiga, pendidikan anak kita harus diperbaiki. Yang ketiga adalah berkurban harus dengan ketakwaan. Qabil dan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam, berkurban pada masa itu. Qabil berkurban, Habil berkurban. Qabil adalah kakak, Habil adalah adiknya. Namun kurban yang diterima adalah kurban Habil. Kurban Habil, anak yang paling kecil daripada Qabil. Qabil tidak diterima. Kenapa? Karena Qabil berkurban dengan tidak ketakwaannya. Maka walaupun kurbanmu banyak, sapinya besar, uangnya sekian, namun karena ingin mencari puja-puji dari orang banyak, maka tidak akan diterima. Bukan ikhlas karena Allah, tidak akan diterima. Namun engkau ada lagi yang paling parah. Sudah kaya, uang banyak, tidak mau berkurban juga. Alasan ini itu segala macam, tapi tidak mau berkurban juga. Pas habis kurban ini dapat beli Honda. Pas habis kurban ini dapat beli mobil. Tapi pas sedang kurban, hendak kurban, banyak alasan. Utang ini segala macam lah. Wahai saudara-saudariku sekalian, kurban tidak akan mengurangi hartamu. Kurban tidak akan mengurangi kekayaanmu. Kurban tidak akan mengurangi tanahmu sedikit pun. Tapi dia akan menambah tanahmu. Maka daripada itu, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, sedang pendengar khutbah Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai ke belakang pada saat sekarang ini, dengan hati ikhlas mendengarkan khutbah ini, insya Allah kita semua akan masuk surga, di dalam surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita menangis pada saat sekarang ini. Khutbah banyak cerita kurban, namun saya sekarang cerita zaman saat sekarang ini. Menangis kita, Pak, menangis kita, Bu, melihat penerus-penerus kita, melihat pada masa saat sekarang ini, menangis kita. Sudah banyak saya lihat, mau kemanakan anak-anak kita, mau kita kemanakan penerus-penerus kita. Apakah ketika kita meninggal, bapak-bapak, ibu, menangis merintih di dalam kubur, apakah ada salah satu dari anak kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, berilah pencahayaannya di dalam kubur. Adakah nanti ketika kita meninggal doa anak kita seperti itu? Kita takut jikalau anak kita terus diperlakukan seperti ini, tidak pernah sekolah, pendidikan tidak bagus. Kita takut nanti jikalau kita meninggal, bukan doa yang datang kepada kita, tapi azab. Karena apa? Tanah sedang dipertengkarkan, rumah sedang diperselisihkan oleh anak-anak kita. Maka kurban mengajarkan bagaimana ketaatan seorang istri, ketaatan seorang orang tua, dan ketaatan seorang anak. Maka daripada itu, wahai orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkuasa, bersuaralah di kampung kita ini, bersuaralah dari segala aspek kehidupan, dari aspek pendidikan, dari aspek pembangunan, terutama masjid kita ini. Wahai pejabat-pejabat yang sedang berjabat sekarang ini, orang kampung ini, engkau menjabat namun engkau tega melihat masjidmu seperti ini, di dalam pembangunan yang terbengkalai. Jikalau engkau tega, sungguh engkau pejabat yang zalim. Sungguh tanda tanganmu tidak dipergunakan kepada yang baik, sungguh engkau sangat zalim. Maka daripada itu, kurban mengajarkan silaturahmi. Inilah pada Idul Adha kita berkumpul, nanti kita bermaaf-maafan. Semua kesalahan kita lepaskan, semua kemarahan kita hilangkan, semua pikiran yang menjanggal kita hilangkan juga. Maka kurban mengajarkan
bagaimana kita taat apapun resikonya. Bagaimana kita taat apapun perintahnya, sulit mudah harus kita taati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'buduna illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra fasalli li rabbika wanhar. Kaum bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada hari ini nanti kita akan pergi lagi menyembelih kurban. Disitulah kita akan berbagi kepada fakir dan miskin. Kita lihatlah di situ senyuman dari bibir mereka. Itu yang akan kita harapkan pada hari ini. Di mana mereka selama ini susah untuk makan. Selama ini mereka hanya makan dengan sayur-sayuran. Sekarang kita akan melihat mereka makan dengan daging yang enak. Itulah yang kita harapkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampunilah dosa kakek nenek kami ya Allah. Dan sayangilah mereka semua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar kami orang yang penuh dosa. Kami sadar kami pernah mencuri. Kami sadar kami pernah melawan kepada suami kami. Kami sadar kami pernah melawan kepada ayah ibu kami. Kami sadar banyak murka kepada Allah. Kami sadar banyak melawan kepada Allah. Ya Allah, pada saat sekarang ini kami menadahkan tangan kepadamu. Memohon ampun. Ampunilah atas kezaliman kami ini semua. Jikalau engkau tidak ampuni ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami orang-orang yang sangat merugi. Kita sangat merugi jikalau tidak diampuni oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kurban kami ya Allah di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha. Hilangkan masa yang penuh kacau ini. Lewati masa yang penuh gundah gulana ini. Jadikan anak kami yang soleh dan soleha. Ketika kami meninggal, dia berdoa kepada kami. Ketika kami meninggal, dia ingat ke kuburan kami. Ketika kami meninggal, dia ingat bersedekah. Meniatkan sedekahnya itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kampung ini kampung ini yang kampung berkah. Kampung yang penuh rahmah. Kampung yang damai, aman dan tentram. Ya Allah, ya Tuhan kami, permohonan kami ya Allah, jadikanlah kami, masukkanlah kami di surga melihat Nabi Muhammad dan melihatmu nanti ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.